Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kali ini kita akan coba mempercantik tampilan kita ya teman-teman. Jadi untuk prosesnya kemarin kita udah ulas semuanya dari create, read, update sampai delete. Ya hari ini kita akan mempercantik apa teman-teman? Nah di sini perhatikan sedikit ya. Kita akan operasikan. Kalau kita menambahkan suatu data, misal di sini 6666 ya. Untuk NISN-nya namanya kita kasih Superman. Dia laki-laki, fotonya sudah ada ya. Semisal kita pakai foto yang sudah kalian punya, terserah ya kalian mau kasih foto apa aja, terserah kalian. Di sini saya mau kasih fotonya ini misalkan. Alamatnya saya kasih Jombang. Terus kalau kita tambahkan nih teman-teman ya, dia kan gini. Meskipun prosesnya berhasil ya di sini Superman, dia nggak ada penanda apapun kalau data itu sebenarnya udah berhasil kita tambahkan. Begitu pula kalau kita edit datanya, semisal ini datanya Superman kita ubah menjadi Johnson, oke. Kalau ini alamatnya semisal kita ubah jadi Kediri, simpan perubahan, prosesnya berhasil. Namanya berubah menjadi Johnson, alamatnya berubah menjadi Kediri. Tapi masalahnya di sini teman-teman, kita nggak mendapatkan feedback atau mendapatkan reaksi apapun dari websitenya yang menandakan kalau oh ini loh websitenya berhasil kita perbarui datanya kayak gitu, ataupun kita berhasil menambahkan data kayak gitu. Dan juga kalau kita hapus, misal saya hapus yang barusan kita isikan atau yang ini ya, yang hook ya. Yang hook ini semisal saya hapus, saya oke ya. Datanya berhasil dihapus tapi nggak ada dampak apapun nih di sini teman-teman. Ya, yang akan kita lakukan hari ini, kita akan memberikan penanda di sini berupa alert, tampilan kotak lah setidaknya persegi panjang di atas ini yang menandakan kalau ada interaksi atau ada proses perubahan data akan tampil sesuai dengan status yang diberikan. Contoh, kalau kita ingin menambahkan data, nanti kalau datanya berhasil disimpan, akan ada peringatan di sini data berhasil disimpan. Warnanya terserah kalian, nanti kita akan coba otak-atik. Begitu juga kalau pengubahan data. Data selesai diubah, di sini akan ada peringatan data berhasil diubah kayak gitu. Kalau menghapus juga gitu, data berhasil dihapus kayak gitu. Jadi seperti ada apa ya? Timbal baliknya ke kita teman-teman. Jadi setelah kita melakukan perubahan data gitu ya, terus dari websitenya itu memberikan interaksi. Ya, kalau ternyata perubahan data yang kita lakukan itu berhasil, nanti kan interaksinya adanya di halaman ini, halaman index.php. Ya, kita akan masuk ke script kita di index.php di sini. Yang lainnya kita close dulu ya. Jadi sekarang kita fokus di index.php. Ya, seperti ini scriptnya. Nah, kita nanti akan memberikan tampilan berupa penanda. Oh, di sini aja deh, di bawahnya tambah data ya. Di bawahnya sini aja, jangan di atas-atas. Di atasnya tabel sini biar terlihat jelas kalau ada perubahan datanya. Kita akan ambil scriptnya atau mengambil komponennya dari si Bootstrap 5 ya. Langsung aja kalian ketikkan get bootstrap. Ya, kita masuk ke dokumentasinya teman-teman untuk mengambil komponen yang namanya itu alert. Kita masuk ke dokumentasi ya teman-teman. Nah di sini kita akan masuk ke bagian kalau nggak salah di konten ya. Oh nggak ada. Kita masuk ke komponen sini deh. Nah di komponen teman-teman kita masuk ke alert ya, bentuknya itu nanti seperti ini tampilannya ya. Kita coba cari tampilan yang sesuai dengan selera kita ya. Jadi yang menandakan kalau data berhasil dieksekusi itu kita akan coba kasih warna biru aja ya. Ya kayak gini, biru kayak gini aja. Ya, kita scroll ke bawah, cari-cari dulu lah ya, mana yang kira-kiranya keren kita masukkan ke produk kita. Oh ya, ini kayaknya keren teman-teman. Kalau kita klik ini akan hilang. Oh ya, kita akan gunakan yang ini aja, yang dismissing ya. Jadi bisa di dismiss ya. Kita copy aja ini teman-teman. Kita modif dikit lah. Tadi warnanya warning ya. Kita nanti akan ubah jadi primary lah. Kita copy, masuk ke scriptnya. Kita taruh di bawahnya button, di atasnya tabel. Cari teman-teman di sini. Ya ini tabelnya kan di sini. Tombolnya di sini. Kita masukkan di bawahnya tambah data. Kayak gini, kita pastekan aja di sini teman-teman, rapikan dikit ya. Kita coba cek terlebih dahulu, kita save, terus masuk ke sini. Oke, gini ya. Ya jadi warnanya sekarang kita akan ubah warna apa enaknya? Biru ya, biru atau hijau. Kalau hijau sukses, kalau biru primary. Kita akan coba yang primary dulu ya. Ya warning kita ubah jadi primary. Cocok nggak ya? Kalau cocok kita pakai teman-teman. Ya gini, gimana? Atau kita coba yang sukses juga. Misal ganti sukses. Ya, cocok yang mana nanti kita gunakan aja. Sukses berarti hijau ya, hijau seperti ini. Ya mungkin saya pakai yang sukses ini aja ya teman-teman, yang hijau ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan tombolnya yang atas ini biar ada variasinya lah ya. Kalau kalian pengen pakai yang primary silahkan, sama aja ya. Yang penting bentuknya seperti ini.
Ya, sekarang kita akan coba otak-atik gimana nih caranya si alert ini bisa tampil ketika ada interaksi aja. Kalau nggak ada interaksi dia nggak akan tampil ya. Jadi kalau di halaman biasa dia hilang. Ya, kali ini kita akan bahas tentang sebuah variabel global yang bisa kita manfaatkan di pemrograman website, di pemrograman PHP ya teman-teman ya. Ya, namanya itu session. Session ini adalah sebuah variabel yang disimpan secara global, bisa kita akses teman-teman di halaman-halaman yang kita inginkan. Ya, jadi kita punya satu variabel global ya, istilahnya variabel global itu nyimpennya bukan di browser, ya nyimpannya itu di web servernya. Kita bisa mengakses si variabel global itu selama dia masih keset. Kita mau mengakses di halaman apapun bisa. Contoh ya, sekarang kita akan masuk di index.php. Ya, di tag PHP yang atas ini ya, kita akan coba. Nah, untuk membuat sebuah session, kita harus men-start atau memulai dulu sesi yang ada di halaman tersebut. Kalau sesinya udah dimulai atau sudah di-start, kita bisa mengoperasikan si variabel session. Kalau belum, ya kita belum bisa. Cara memulainya kita menggunakan start session ya. Kita pakai session kayak gini, kita pakai session start. Ini tandanya kita sudah memulai sesi yang ada di halaman index.php. Dan kita siap mengoperasikan variabel dengan nama $_session. Contohnya kayak gini. Saya punya satu variabel global, ya variabel $session, yang namanya itu adalah semisal aksi gini aja deh. Atau jangan aksi. Ya, saya kasih eksekusi ya. Jadi di sini hasil eksekusinya seperti apa, saya simpan di variabel session atau variabel global dengan nama eksekusi. Kayak gitu. Semisal isinya di sini saya kasih dia adalah teks halo semua kayak gini. Ya, sekarang di index.php kita punya satu variabel session, variabel global yang kita simpan dengan nama eksekusi, dan isinya atau value-nya adalah halo semua kayak gitu. Kalau kita echo sekarang, semisal di sini saya echo si session namanya adalah eksekusi. Kalau kita tampilkan di sini, kira-kira dia akan bisa ditampilkan nggak teman-teman? Coba kita jalankan. Ya, lihat di sini akan muncul tulisan halo semua sesuai yang ada di sesi itu teman-teman. Kalau kita masuk di halaman tambah data, dia belum ada. Sekarang kita coba akan tampilkan di halaman tambah data, berarti di kelola.php ya teman-teman. Ya, coba kita tampilkan ya di atas ini, tampilkan ya. Kita echo di bawahnya koneksi. Ya, jadi kita echo si variabel session. Katanya kan tadi session disimpannya di server ya. Harusnya kalau kita panggil gini kita bisa dong. Kita kan terhubung ke server kayak gitu. Servernya lokal htdocs itu ya. Seharusnya si session ini bisa ditampilkan. Coba kalian tebak teman-teman. Semisal ini saya jalankan, kira-kira dia error nggak kayak gitu. Coba kita jalankan. Nah, ternyata ada something ini teman-teman yang kalian suka. Ya, jadi di sini ada tanda notice ya di sini kalau kita tidak tahu atau undefined variabel yang namanya session di kelola.php. Padahal itu seharusnya ada teman-teman. Kenapa kok nggak ada? Nah, tadi kan saya udah bilang nih, kalau kita ingin memulai sebuah atau mengoperasikan sebuah variabel session atau variabel global, kita perlu mengaktifkan atau menjalankan si session dulu dengan menggunakan session start. Meskipun dia variabelnya udah ada, kalau kita belum melakukan session start, variabel itu belum bisa kita apa-apakan. Apalagi ditampilkan, pasti error. Ya, program kita nggak mungkin tahu kalau ada variabel session yang namanya eksekusi. Apalagi isinya kayak gitu. Makanya di kelola.php, kalau kita ingin mengakses si session eksekusi, ya kita di sini harus session start dulu. Ya, kita session start. Kayak gini. Kalau sessionnya udah kita start, kita mau akses di sini variabel yang ada di index.php yang namanya session eksekusi, pasti bisa. Ya, sekarang kita coba jalankan. No, ada ya. Padahal kita ngesetnya itu di sini, ngesetnya di index.php. Tapi variabel session eksekusi kita bisa akses di kelola.php kayak gitu. Ya, karena dia adalah variabel global. Kita akan manfaatkan ini teman-teman. Dengan mengetahui kalau ternyata ada sesi eksekusi berhasil, dia akan menampilkan alert. Ya, kalau sudah selesai gimana cara kita menghilangkan si eksekusi ini? Caranya kita bisa memanfaatkan yang namanya destroy. Kita akan menghilangkan si session ini bersama-sama ya. Sekarang kita coba. Sudah di start, kita akan menghilangkan si session biar di kelola PHP itu nggak ada lagi yang namanya session eksekusi. Ya, caranya kita akan session. Ya, di sini ada yang namanya destroy. Jadi semua sesi yang ada di
server akan di-destroy atau dihilangkan ya, sehingga kita sekarang nggak punya sesi kayak gitu. Jadi di sini di set ditampilkan bisa, kita masuk ke kelola.php, di-destroy teman-teman. Mau ditampilkan nggak ada karena udah di-destroy kayak gitu. Paham ya teman-teman? Kita coba save. Kita kembali lagi ke sini ya. Sessionnya udah dibuat. Kalau kita masuk ke sini ya harusnya ini udah hilang. Nah, kalau kita reload, variable sessionnya akan dihapus, dan ketika ditampilkan akan memunculkan tulisan undefined index eksekusi karena sesinya udah di-destroy kayak gitu. Kalau kita kembali ke sini, dibuat lagi sessionnya. Kita kembali ke sini, masih ada. Kalau kita reload, hilang teman-teman kayak gitu. Ya, kita dapat poinnya. Sekarang cara membuat session itu seperti ini, cara menghapusnya seperti ini. Nah, sekarang kita implementasikan bareng-bareng teman-teman. Kita akan hapus untuk si echo ini. Di indeks ini saya juga akan hapus echo-nya. Ya, untuk sessionnya ini juga kita akan hapus kayak gini. Ya, sekarang kita akan coba masuk ke sini. Ya, kita kembali. Kita akan menampilkan si alert ketika ada interaksi atau perubahan data yang terjadi. Misalkan tambah data. Kita masuk ke tambah data dulu. Ya, ketika berhasil menambahkan data, kita akan membuat sebuah variabel session. Dan variabel itu akan menyebabkan alert itu muncul teman-teman. Ya, jadi kita akan masuk di mana ya? Kita masuk ke proses saja ya. Kita masuk ke proses.php. Ya kan di sini ada jika berhasil, kita masuk ke add dulu ya. Jika berhasil, selain location headernya diarahkan ke index.php, kita akan membuat sebuah session yang namanya eksekusi seperti tadi ya. Sebelum kita mengoperasikan session seperti tadi, kita buat dulu sessionnya. Kita mulai ya, kita mulai sessionnya, session start. Setelah itu di sini, sebelum kita arahkan ke index.php, kita akan buat dulu variabel session ya. Mana ini? Namanya eksekusi. Value-nya kita kasih di sini semisal berhasil. Oke. Jadi ketika berhasil membuat data atau menambahkan data ya. Jadi query-nya berhasil ditambahkan, terus untuk gambarnya berhasil diupload. Dia kan sebelum masuk ke index.php kita akan membuat session dulu namanya eksekusi, dan value-nya berhasil. Eksekusi namanya, ingat. Terus kita masuk ke index.php. Ya di sini kita akan memberikan if. Jadi jika ada sesi maka akan muncul si alert. Kalau nggak ada sesi jangan ditampilkan kayak gitu. Ya caranya di sini kita buat script PHP ya. Terus di sini kita berikan if teman-teman. Jika iset aja ya, jika iset variabelnya namanya adalah session, terus namanya adalah eksekusi. Jadi jika ada perubahan pada si variabel session dengan nama eksekusi, maka dia akan menampilkan ini. Ya di sini ada pembukanya if-nya, berarti di sini kita kasih penutup if. Ya kita kasih di sini end if ya. Jadi jika terjadi perubahan di variabel session ya, atau session ini ada yang namanya eksekusi, maka dia akan menampilkan ini. Kalau nggak ada ya udah nggak usah ditampilkan bro kayak gitu. Sekarang kita save. Terus kita coba masuk ke sini ya. Ya lihat untuk alertnya tadi nggak muncul ya teman-teman. Karena sessionnya atau sesi belum dibuat. Session dengan nama eksekusi belum dibuat teman-teman. Makanya si alert nggak muncul. Coba kita tambahkan data. Berapa yang belum ada. Kita buat punyanya Superman lagi ya. 444. Oh jangan. Kita pakai si Ultraman. Laki-laki. Fotonya kita buat terserah lah ya. Silahkan kalian isi fotonya, terserah kalian. Saya isikan ini lagi lah, nggak masalah. Alamatnya saya kasih Mojokerto. Terus kita tambahkan data, session dibuat. Dan ketika session dibuat, di sini akan muncul alertnya. Ya, ini akan kita coba berikan tulisan data yang diinputkan berhasil, atau data yang berhasil ditambahkan gitu aja deh. Data berhasil ditambahkan kayak gitu. Ya, jadi untuk value yang ada di sini di eksekusi, value-nya kita ubah jangan berhasil. Kita kasih value yang akan kita tampilkan di alertnya. Jadi di sini kita kasih data berhasil ditambahkan kayak gini. Jadi ketika kelola PHP atau di indeks ya, di indeks ini menampilkan si alert kan ada sesinya eksekusi. Ya tinggal di sini untuk teksnya kita ubah aja teman-teman. Ya, jadi teksnya kita ubah data berhasil ditambahkan. Ya, data berhasil ditambahkan itu kita ambil dari si variabel session berhasil. Kok berhasil eksekusi ya? Di sini kita ambil sesinya
Ya, terus di sini di strong ya kita tebalkan aja untuk teksnya. Ya, di sini saya buat tag PHP. Terus saya echo untuk si variable session. Oke, kayak gini. Oh ya, ini kenapa ada kurungnya? Ya, jadi ketika sesi eksekusi ini dibuat, kita akan mengecek isinya apa. Ya, kalau isinya seperti tadi, isinya kita memberikan di sini mana diproses ya, data berhasil ditambahkan, maka dia akan menampilkan tulisan itu di alertnya. Nah, coba kalian save index.php-nya, kita coba jalankan di sini, sesinya masih ada. Ya, kenapa masih berhasil? Karena sesi ini masih sesi yang tadi ya. Jadi value-nya belum diperbarui ya. Kita coba tambahkan data, ganti ya ini 888 ya. Namanya saya kasih Junian laki-laki. Gambarnya terserah ya. Alamatnya saya ngasal ya. Ini ketika kita klik tambahkan data dan berhasil diproses datanya, akan membuat satu sesi baru ya. Kayak tadi, nah sesinya eksekusi, value-nya diperbarui, namanya atau value-nya data berhasil ditambahkan, ditampilkan di sini teman-teman. Nah kita kan sekarang punya feedback nih. Kalau datanya kita sudah berhasil ditambahkan ya. Jadi kita tahu, oh tadi saya menginputkan data, ternyata datanya berhasil kayak gitu. Tapi di sini masalahnya, kalau kita reload ya, sesinya ini nggak hilang teman-teman selama browsernya kita nggak close. Ya kalau kita close halamannya, terus kita masuk lagi localhost, belajar root, ya si sesi masih ada. Dia nggak mau ngilang teman-teman. Jadi di sini akan kita otak-atik. Kalau kita sudah memproses data, semisal halamannya di reload, sesinya akan otomatis dibuang. Jadi dia cuma menampilkan sekali sewaktu kita berhasil menambahkan data atau mengeksekusi data. Kalau kita reload, alertnya hilang lagi sesuai dengan tampilan awal kayak gitu. Kan ini kita nggak melakukan penambahan data ya. Kenapa kok data berhasil ditambahkan, kan nanti bingung juga kalau sesinya belum terbuang kayak gitu. Ya, jadi jika sesinya berhasil dieksekusi setelah ditampilkan, ya di sini kita berikan sebelum dia memproses data selanjutnya, sesinya langsung kita destroy aja. Caranya session ya ini destroy kayak gitu. Jadi kalau ingin menampilkan alert lagi, silakan eksekusi data dulu, baru sesinya akan ditampilkan. Ya kayaknya tadi saya kurang suka kalau ada strongnya ya. Saya suka yang biasa-biasa aja. Jangan terlalu tebal ya. Oke, gini aja. Ya oke, seperti ini saya save. Terus kan if iset ya, iset sessionnya ada. Ya setelah ditampilkan, dia sesinya akan dibuang. Kalau kita reload 1, 2, 3, ya dia akan hilang ya karena sudah di-destroy kayak gitu teman-teman. Ya coba kita tambahkan data lagi. Saya kasih 101010. Namanya saya kasih Gatot Kaca. Oke, dia laki-laki, gambarnya terserah ya. Terus alamatnya saya kasih Madiun. Oke. Kita tambahkan data. Oke, data berhasil ditambahkan. Ya kalau kita reload, sesinya akan hilang ya. Jadi dia cuma berlaku satu kali aja teman-teman kayak gitu. Ya sekarang kita akan menambahkan sesi itu untuk menampilkan alert dan value-nya berbeda-beda, tulisannya berbeda-beda ya teman-teman. Kalau tambahkan ya berhasil ditambahkan, kalau diubah ya berhasil diperbarui, kalau dihapus berarti berhasil dihapus kayak gitu. Caranya kita copy aja ini ya untuk di proses.php. Sesinya ini kita kopikan ke seluruh proses yang berhasil ya. Kita masuk ke edit, sebelum kita lempar ke index.php, kita buat session eksekusi yang value-nya data berhasil diperbarui ya kayak gitu. Kita copy juga, kita masukkan sebelum ini ya, dilemparkan ke index.php setelah hapus data, tapi value-nya data berhasil dihapus. Kayak gini. Yang tambah data, data berhasil ditambahkan, edit data, data berhasil diperbarui, untuk yang hapus data, data berhasil dihapus kayak gitu. Kita save, kita masuk ke sini, kita reload ya. Sekarang kita coba yang pertama tambah data lagi. Ya saya kasih 778899. Namanya Siti Wigunani. Oke. Dia perempuan, dari tadi laki-laki aja. Gambarnya terserah kalian. Ya, ini alamatnya saya kasih Jombang lagi lah. Oke. Kita tambahkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita menambahkan data. Ya kita akan hapus salah satu. Saya mau hapus yang Junian ini. Saya hapus ya. Seharusnya ini nanti kalau ini bentar, ini akan saya reload, dia hilang.
Saya klik yang Junian ini, saya akan hapus. Oke. Data berhasil dihapus kayak gitu. Kalau saya mau edit data, semisal saya edit yang punyanya Johnson. Namanya Johnson Kurniawan. Oke. Saya simpan perubahan, dia akan muncul di sini data berhasil diperbarui. Ini bisa kita close. Ya, kita reload juga sudah hilang kayak gitu. Kita hapus sekali lagi punyanya si Gatot Kaca ya. Data berhasil dihapus. Semisal Siti Wigunani saya hapus. Data juga berhasil dihapus ya. Jadi itu ya teman-teman untuk pembahasan kita tentang session hari ini. Jadi kita sudah memanfaatkan si variabel global yang ada di server untuk memberikan alert sementara ya. Jadi dia tampil ketika perubahan yang kita lakukan itu berhasil. Kita juga bisa menge-close-nya ya. Kalau kita reload, sessionnya hilang juga. Ya semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua teman-teman ya. Tetap kalian pelajari, kalian improve kemampuannya di pemrograman PHP-nya. Sehingga si program CRUD ini bisa lebih sempurna lagi ya. Kalian bisa tahu gimana cara pemrosesan data yang baik dan benar di pemrograman PHP. Oke, saya akhiri teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.